Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini teman-teman. Kita akan belajar bersama seputar pencernaan, seputar lambung, seputar anxiety, seputar gut, seputar gastritis. Barangkali beberapa pengalaman yang saya sampaikan di video ini bisa memberikan manfaat atau bisa memberikan referensi sehingga teman-teman kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, terutama yang ini seputar pencernaannya masih belum membaik juga. Mari kita belajar bersama. Oke teman-teman, seperti biasa saya menanggapi komen dari teman kita Kak Twins. Ini sebelum tidur ya, kita bikin video dulu. Oke, saya bacakan komennya. Kak Ruby, kenapa kalau cuaca dingin di pagi hari tiba-tiba sensasi bermunculan seperti nafas tidak plong, dada tidak nyaman, jadi anxiety kambuh lagi. Padahal kemarin-kemarin ngerasa sudah sembuh. Terus pagi tadi cuaca dingin, kabut tebal jadi kambuh lagi. Kak Twins. Jadi gini, Kak Twins. Saat kita mengalami anxiety atau kecemasan, tubuh kita ini kondisinya ini berada pada fight atau siap perang. Nah, seperti apa itu kondisinya? Itu kalau kita ibaratkan sama dengan kalau kita dalam kondisi bahaya, misal ada hewan buas, misal atau ada bahaya mendekat, semisal kita mau tertabrak sepeda udah dari jauh sebentar refleks gitu ya. Nah, itu juga sama. Jadi tubuh kita ini memiliki sensor dalam kondisi bahaya atau fight, siap perang gitu ya. Nah, saat kita mengalami kecemasan, tubuh kita itu kondisinya itu. Nah, oleh karena itu beberapa terapi ya bisa kita laksanakan untuk membiasakan ya, untuk membiasakan agar apa teman-teman? Tubuh kita ini bisa udah terbiasa terhadap stres gitu ya, sehingga apa? Ketika ada cuaca dingin, kita udah terbiasa. Nah, biasanya saat kita mengalami anxiety dulu ya, kita biasanya kan hanya di rumah, kemudian tidak banyak aktivitas, istilahnya itu kita itu enggak aktivitas seperti orang normal, kita biasanya banyak mengurung diri di rumah. Karena apa? Itu membuat kita nyaman gitu, sehingga kebablasan. Sehingga banyak dari teman-teman kita yang mengalami kecemasan atau anxiety itu dia tidak beraktivitas di luar rumah, di dalam rumah aja nggak bisa ngapa, istilahnya tidak bisa membuat karya apa gitu, tidak. Nah, saya dulu juga mengalami seperti itu Kak Twin. Oleh karena itu saya membuat karya di rumah seperti membuat TikTok affiliate, Shopee affiliate, dan lain-lain jualan di rumah. Namun saya paksa untuk keluar rumah biar apa kecemasan ini berangsur-angsur menghilang dan didukung dengan pola makan. Memang tidak bisa hilang secara cepat teman-teman, karena di situ otak kita ini sudah merekam juga kondisi kecemasan kita dan juga kondisi pencernaan kita, ini harus kita jaga betul kesehariannya. Kalau kita teledor saja, misal kita teledor makan snack-snackan ya, semisal ya, itu cepat memburuknya. Oleh karena itu harus tetap kita jaga pencernaan kita dengan rutin konsumsi probiotik, konsumsi buah teman-teman ya, kemudian konsumsi makanan-makanan yang protein hewani ya, terutama karena itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, contohnya seperti kemarin Kak Twins ya, saya mencoba untuk terapi air hujan ya, mandi air hujan. Saya hanya kuat itu 10 menitan. Pertama 5 menit udah seperti nggak kuat, kedinginan banget dan cemas banget, seperti kecemasan timbul gitu ya, karena saya udah lama nggak hujan-hujan. Nah, terus saya masuk lagi, saya bilas dengan air biasa kan agak hangat, kemudian saya keluar lagi. Nah, itu bisa agak lama. Nah, kita bedakan dengan anak-anak. Anak-anak itu masih fresh pikirannya ya, selain memang dari kondisi fisiknya ini memang istilahnya lebih kuat lah ya, karena istilahnya itu kondisi fisik itu semakin umur itu memang mengalami penurunan ya, penurunan. Nah, anak-anak itu dengan riang gembiranya, padahal kita itu kedinginan banget. Nah, sebenarnya hal seperti itu bisa kita latih gitu ya, seperti halnya berenang juga. Berenang juga bisa menjadi salah satu terapi untuk ini pemulihan dari kecemasan. Oleh karena itu Kak Twin, silakan mandi air dingin, berenang, sesekali hujan-hujanan. Kemudian jangan lupa untuk berjemur,
olahraga peregangan ringan, itu agar tubuh kita ini terbiasa stres. Nah, nanti stres itu kan seperti kita olahraga ya, tubuh kita dilatih stres agar apa? Fisik kita ini kuat gitu. Nah, itu memang saya terapkan dan alhamdulillah hasil itu sangat-sangat membaik sekali. Dari yang kita ini apa ya, saya nggak berani nyetir mobil jauh gitu ya. Sekarang saya kemarin sudah berani ya, istilahnya ke Kediri, ke Mojokerto, kemana gitu ya. Namun memang tetap 1 jam saya tetap istirahat gitu. Karena apa? Konsentrasi dari otak kita ini masih perlu adaptasi gitu. Jadi saya belum berani untuk memaksa 2 jam full nyetir nggak berani. Saya tetap 1 jam harus berhenti. Entah itu saya memejamkan mata, entah itu saya tidur nanti kan yang penting biar otak ini istirahat. Jadi kita kondisinya itu harus menyesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Dipahami sendiri ya, yang mengalami anxiety atau kecemasan itu adalah beberapa hal yang saya terapkan teman-teman ya, karena kebanyakan yang mengalami GERD teman-teman itu disertai dengan kecemasan. Karena apa teman-teman ya? Saat kita mengalami GERD, apalagi yang disertai dengan kecemasan itu ya, bakteri-bakteri di usus halus kita ini di situ itu bakteri buruknya itu yang dominan. Nah, itu akhirnya menyebabkan kecemasan juga karena di sini ini ada penghubung ya, penghubung ke transmitter di otak gitu ya. Karena saat ini kondisinya apa bakteri baiknya minim gitu ya, bakteri buruknya banyak. Nah, akhirnya kecemasan muncul juga. Apalagi teman-teman yang apa udah banyak alergi juga ya, itu terkait dengan apa leaky gut di usus halus kita itu memang benar-benar harus kita benar-benar menjaga pola makan ya. Kita udah mohon maaf ya, semisal ada snack-snack seperti ini ya, kita nggak bisa makan ini ya. Jadi kita harus istilahnya mempunyai snack sendiri, bikin sendiri kalau perlu ya, atau kalau memang kepingin yang gurih-gurih pakai kacang gitu ya. Kalau kacang kan masih aman. Yang penting giginya kita masih kuat gitu, silakan makan kacang. Kemudian pastikan teman-teman konsumsi dari proteinnya menggunakan protein hewani, karena protein hewani itu diserap oleh tubuh itu luar biasa. Contohnya apa? Telur rebus dan rutin puasa Kak Twins. Rutin puasa teman-teman ya, itu membantu tubuh kita juga untuk regenerasi sel. Jadi kalau kita udah terbiasa puasa, insya Allah saya besok puasa, kita ini seperti kayak bosen makan terus. Kayak capek tubuh kita kalau kita sensitif loh ya. Tubuh kita ini sebenarnya ini mengolah makanan itu kalau kita kondisi nggak puasa, kita bisa sepanjang hari makan loh. Mulai misal kita makan pagi, siang, sore, malam gitu ya. Saya merasakan kok capek ya makan. Oleh karena itu kita perlu rutin untuk berpuasa. Nah, puasa itu tekniknya tetap kita menggunakan, kalau saya menggunakan teknik puasa yang umumnya digunakan oleh umat muslim, teman-teman ya. Jadi ada jam sahur di jam 4 ya. Sahurnya itu cukup telur aja sama buah. Kalau saya tanpa nasi kalau bisa, karena kalau dengan nasi itu biasanya agak lemes. Di jam-jam tertentu, biasanya jam 8 pagi atau 9 pagi itu biasanya kalau makan nasi itu kayak nggak enak di perut dan ke tenaga juga nggak begitu fit. Tapi kalau sahur kita protein teman-teman dan ada sedikit serat lah ya, dan air putih minim 2 gelas teman-teman, itu ke tenaga itu bagus banget ya. Oke Kak Twin, seperti itu yang bisa saya sampaikan, pelan-pelan saja ya, karena saat pagi hari ya, sebenarnya pagi hari itu adalah efek alami tubuh kita. Pagi hari itu biasanya itu produksi dari asam lambung kita, teman-teman ya. Biasanya itu mengalami perubahan biasanya. Maksudnya perubahan itu biasanya pH-nya itu kurang asam, sehingga biasanya itu terjadi reflux atau di perut itu nggak enak gitu ya biasanya, atau dada sesak atau nafas tidak plong, itu sebenarnya efek alami. Kalau kita udah pulih total itu tidak akan dirasakan. Tapi kalau kita masih belum pulih total, pagi itu menjadi hal yang sangat sensitif. Oleh karena itu saya dulu pagi saya selalu minum cuka apel. Sebelum tidur saya minum cuka apel. Jadi dulu itu cuka apel menjadi sahabat saya karena saya adalah GERD ya, yang disertai dengan kecemasan atau anxiety namun non gastritis, perhatikan. Nah, yang sering mengalami gastritis atau nyeri uluwati atau perut perih panas itu ada peradangan di lambung. Itu jangan dulu minum cuka apel. Jadi perhatikan betul teknik-teknik pemulihannya, cek video-video saya yang lain barangkali bermanfaat. Karena pemulihan seputar lambung, teman-teman ya, itu
yang dipulihkan apanya dulu, perhatikan. Kalau ada kendala di lapisan mukosanya namanya peradangan lambung, itu yang harus disembuhkan. Kalau lapisan lambung atau mukosanya tidak ada kendala, yang berkendala adalah asam lambungnya, yaitu cairan yang dihasilkan oleh lambung itu, langsung kita benahi asam lambungnya. Jadi perhatikan betul teknik-teknik dalam pemulihan seputar lambungnya. Biar apa? Tidak salah kaprah. Kita masih mengalami peradangan lambung, minum cuka apel, malah nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah nanti. Sehingga kita harus benar-benar mengerti kondisi kita sendiri. Ya, kita ini adalah dokter bagi tubuh kita sendiri, sehingga pahami betul ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga beberapa hal yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua yang menyimak video ini, utamanya teman-teman yang mengalami keluhan seputar pencernaan belum membaik. Semangat, pasti bisa pulih. Oke teman-teman semua, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rayu, rayu, rayu.